Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu yang telah menyampaikan narasinya tadi merupakan orang kesekian yang mengapresiasi buku saya sekaligus memuji-muji saya. Saya merasa tersanjung dan sekaligus malu. Karena sebetulnya buku itu biasa saja. Dulu orang menganggap psikologi itu ilmu jiwa. Sehingga psikolog itu dianggap seperti paranormal. Kita perlu melihat bahwa psikologi itu bukan ilmu paranormal. Psikologi itu kan pengetahuan perilaku. Kalau psikologi itu psikologi belajar, maka itu berarti psikologi yang mengkaji perilaku orang belajar. Kita lihat mulai dari sini. Proses pembelajaran itu yang di dalamnya ada proses guru mengajar tidak menghasilkan murid pintar. Tidak juga menghasilkan murid terampil. Memang tugas guru itu membelajarkan pembelajar. Persoalan dia pintar dan terampil itu persoalan pembelajar sendiri sebetulnya. Cuma pertanyaannya, kalau murid tidak melakukan proses belajar dengan baik, dengan efisien, dan tidak berubah perilakunya, pertanyaannya, sudahkah guru atau dosen mengajar? Kalau sudah, mestinya ada proses belajar. Kalau ada proses belajar, mestinya ada perubahan. Dan ini kaidah psikologisnya begini, dan tidak bisa kurang dari ini. Juga tidak lebih. Hal yang kedua, dalam pendidikan yang lebih penting ialah belajar, bukan mengajar. Artinya apa? Meskipun tidak guru mengajar, murid dapat belajar. Kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Itu yang kita sebut dengan ubiquitous learning. Termasuk dengan menggunakan fasilitas internet. Ada dua macam sikap keilmuan pembelajar. Pembelajar bisa dosen, bisa guru, bisa mahasiswa, bisa murid, bisa masyarakat umum. Umumnya orang belajar dengan membawa sikap keilmuan conserving. Melestarikan yang ada saja. Lainnya meniru. Meniru yang diucapkan guru, meniru yang ditulis atau digambarkan guru. Menjelaskan, lalu meringkas. Pertanyaannya sekadar apa? Katakan misalnya kalau guru agama, apa itu Islam? Sekadar membenarkan dan atau menyebutkan kembali materi yang ada. Selesai. Kalau dia diuji, asal dia sudah bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan buku, sesuai yang diajarkan di kelas, lulus dia. Orang kalau bersikap extending akan berpikir kritis. Lalu mencari alternatif. Rukun iman. Rukun iman ada 6 ya. Berspekulasi itu masuk juga dalam alternatif, mencari alternatif, berhipotesis. Seandainya rukun iman itu 5, apa yang akan terjadi? Pertanyaannya, mengapa rukun iman 6? Betulkah rukun iman 6? Bagaimana kalau rukun iman 5 atau 3? Dia bisa membuat sintesis atau rakitan ilmiah sendiri mengenai rukun iman. Tentu saja ada batasnya. Karena orang itu beragama, tentu ada pertimbangan-pertimbangan. Saya memaknai efisiensi belajar itu sebagai konsep atau bahkan hanya wacana yang mencerminkan perbandingan daya guna terbaik. Upaya belajar dengan hasil belajar. Sederhana sebetulnya. Ada kata lain yang mendampingi daya guna, yaitu hasil guna. Keefektifan. Yang berhasil guna, yang efektif. Tentu saja, efisien termasuk di dalamnya efektif.
Jadi kalau kita melakukan sesuatu secara efisien, tentu efektif juga. Sebab tidak mungkin dikatakan efisien kalau tidak ada hasilnya. Sebaliknya kalau dikatakan efektif, belum tentu efisien. Tinjauan dari efisiensi upaya belajar, bukan hasil. Upayanya, Ahmad itu rendah, Budi sedang, Badu tinggi. Masing-masing dapat biaya hidup dan belajar untuk fotokopi dan sebagainya. Ahmad dapat 1 juta sebulan. Budi 1,5 juta. Badu 2 juta. Ahmad yang hanya 1 juta berprestasi sama bagusnya dengan prestasi Budi dan prestasi Badu yang kiriman bulanannya lebih besar daripada Ahmad. Nah, ini namanya belajar yang efisien. Itu contoh saja biaya. Barangkali dari segi fasilitas, dari segi waktu yang digunakan. Sekarang dari hasil. Ahmad mendapat hasil lebih tinggi daripada Budi dan Badu. Para pembelajar perlu memiliki approach to learning yang efisien. Ada baiknya pembelajar belajar bersama. Supaya kalau ada kesalahan dapat diperbaiki oleh temannya. Belajar bersama dapat dilakukan bukan hanya secara langsung face to face, melainkan juga melalui media yang memungkinkan orang bertemu di jaringan internet. Belajar yang menekankan pada pemahaman materi, bukan pada hafalan materi. Para pembelajar disarankan untuk berusaha memahami apapun yang dia pelajari, bukan menghafal. Tetapi ini ada catatan, rehearsal. Memang penting itu. Bacaan sholat itu harus dilakukan dengan rehearsal. Dan itu wajib itu. So, kalau tidak hafal bacaan sholat, orang nggak bisa sholat. Tetapi upayakanlah bacaan sholat itu dipahami. Yang ketiga, pendekatan efisiensi belajar itu dapat menggunakan approach yang disebut interaktif dan problem solving. Belajar dengan cara berinteraksi sekaligus memecahkan masalah, bukan sekadar memindahkan pengetahuan. Karena belajar yang baik ialah belajar dengan cara mencari dan menemukan masalah, lalu memecahkan masalah itu sendiri. Nah, itu belajar yang efisien. Dulu saya diajari membaca Al-Quran seperti para ibu dan bapak waktu kecil. Saya termasuk nakal dan tidak suka diajari terlampau sering, apalagi lama. Lazimnya orang belajar Al-Quran di kampung ialah mengulang-ulang surah-surah pendek. Dan tidak diberitahu kenapa satu huruf baca panjang, huruf lainnya pendek. Kenapa satu huruf dibaca dengan pantulan? Itu tidak dijelaskan. Saya berhenti hanya sampai Al-Bayyinah. Karena saya sekolah sorenya sekolah madrasah. Pagi saya sekolah SD, sore saya sekolah madrasah. Dan di sekolah madrasah itu diajari tajwid. Waktu itu saya kelas 4. Berhenti saya. Ternyata memang bisa. Sebab saya tahu bahwa qaf, dal, jim itu harus dibaca dengan pantulan. Nun mati kalau menghadapi ha, menghadapi alif, menghadapi kho, menghadapi ha, harus dibaca izhar, jelas. Lalu saya cari kata-kata dalam ayat-ayat yang nun matinya berhadapan dengan alif, dengan ha, dengan ain. Lalu saya baca secara izhar. Begitu juga ketika saya harus membaca
eh, eh, ikhfa, idgham. Saya sudah tahu kaidahnya. Dan saya praktikkan. Saya cari masalah. Saya cari masalah berupa yang harus dibaca izhar, harus dibaca idgham, harus dibaca ikhfa. Sementara teman saya terus dia mengaji sampai entah kelas berapa, tapi ternyata hasilnya sama saja dengan saya. Begitu-begitu juga. Sekali lagi, belajar yang berkelas ialah belajar dengan cara mencari dan menemukan sendiri masalah, lalu memecahkan masalah itu sendiri. Dalam hal apabila terjadi kesulitan saat memecahkan masalah, berdiskusilah dengan teman, dengan guru, dengan dosen. Selesai. Ini saya menulis tidak hanya psikologi belajar, tetapi juga English grammar. Tetapi tidak tentang grammar itu sendiri, tentang aplikasi grammar, supaya orang tidak disulitkan oleh menghafal kaidah-kaidah grammar. Saya juga menulis psikologi pendidikan dan Islamic English. Psikologi pendidikan saya juga diterbitkan di Kuala Lumpur oleh Samsudin Media Sendirian Berhad. Kalau para ibu dan bapak serta saudara-saudara berminat menemui saya, tidak perlu datang ke Antapani jauh. Sekarang musim COVID lagi. Datang saja ke Google, tulis nama saya, lalu klik. Anda akan bertemu dengan saya. Nah, bagaimana nih guru Prof ini? Sepertinya kita akan kesulitan pada saat kita menghadapi perilaku siswa yang berbeda-beda. Itu saja, Prof. Terima kasih. Sama, pasti ada perbedaan. Jadi jangan harap orang yang kita sama persis, apalagi sama dengan yang kita harapkan. Kalau begitu, kalau murid bisa sama cerdasnya, sama penurutnya, udah jangan bekerja apa-apa. Tinggal ngomong, hey, kamu pelajari ini. Besok aku tanya, selesai. Ringan sekali guru kalau menghadapi murid seperti itu. Terlalu mahal gaji yang diberikan pemerintah kepada guru kalau tidak ada masalah yang dihadapi. Macam-macam. Pertama, saya sebut berbeda yang lazim. Ada lagi berbeda yang tidak lazim. Kalau berbeda tidak lazim, itu ada dua macam. Pertama, tidak lazim dalam arti anak itu ABK. Anak berkebutuhan khusus. Itu harus dikeluarkan dari sekolah yang normal, yang konvensional. Masukkan ke sekolah ABK. Anak berkebutuhan khusus. Memang ada anak yang disruptif, berperilaku misbehavior. Nah, misbehavior itu kan dibagi-bagi, itu yang ringan ada, yang sedang. Kalau perlu diberi hukuman edukatif. Anak menukarkan bangku, menyembunyikan pensil, biasa itu. Itu kelainan sebetulnya itu. Kelainan yang sangat ringan. Tapi tidak perlu dihukum yang begitu menurut saya. Lempar-lempar penghapus ke papan tulis. Biasa itu. Saya dulu juga punya hobi melemparkan kapur harus persis pada lubang yang dibuat oleh teman saya. Lubang lingkaran di papan tulis. Tulisnya itu lingkaran. Siapa yang tepat melemparkan kapur situ lalu ada titik, ada bekasnya, itu dapat hadiah itu. Hadiahnya digendong keluar dari kelas ke lapangan berputar, kan enak. Itu perilaku disruptif sebetulnya. Yang begitu. Yang kedua, perilaku di atas disruptif. Agresif dia. Dan agresif behavior ini perlu ditangani lebih serius. So, dia melakukan serangan kepada teman, baik serangan fisik, serangan oral. Dia ngomong kasar, membentak teman, mengancam, nah, membuli. Nah, bullying itu bagian dari aggressive behavior. Bullying itu. Tetapi bullying juga kan dibagi-bagi juga. Ada yang ringan, ada yang berat. Kalau yang berat harus ditangani betul serius oleh konselor DK. Nilainya kalau bagus, kita tuliskan bagus. Kalau memang B, ya B. Kalau A, ya A.
Meskipun anak itu disruptif, penilaian itu tetap harus adil. Jangan karena kita tidak suka pada anak-anak, lalu kita menilai dengan cara yang tidak adil. Sudah jelas dia bagus nilainya A, kita beri cek. Itu tidak bagus. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu. I'dilu. Ya kan? Dalam Al-Quran kan begitu. Dan janganlah gara ketidakaanmu kamu berlaku tidak adil terhadap orang itu. Ya dulu berlaku adil. Memang ada orang bilang guru itu harus lihat akhlak dan perilakunya. Meskipun anaknya pintar, kalau perilaku, nilai pelajaran adalah satu hal, ya, nilai akhlak dan perilaku keseharian adalah hal lain. Harus kita atasi supaya sinkron, sama-sama bagus. Bagaimana kalau ada pada tingkat yang tertinggi, yaitu tingkat antisocial? Ya, kalau sudah antisocial, bagusnya dilaporkan ke polisi. Dia bawa narkoba, dia bawa belati, dia berkelahi setiap hari. Itu bukan urusan sekolah kalau sudah begitu. Urusan konselor yang harus diatasi bersama polisi. Demikian, terima kasih. Ada fenomena setiap peserta didik itu, siswa atau mahasiswa punya background atau ya kepribadiannya yang berbeda dari segi titipan dari Tuhan. Katakanlah dalam buku Prof itu yang disebut dengan aliran dalam psikologi itu adalah nativisme begitu. Nah, yang kedua juga kalau di sekolah ya, saya melihat itu bahkan sekolah di SMA juga adalah mastery learning, tetapi dalam praktiknya, nah itu ditemukan kelas-kelas yang tadi itu. Nah juga memang itu mungkin yang dugaan saya adalah pengaruh daripada itu, selain daripada empirisismenya yang memengaruhi begitu ya. Nah kiranya dua hal itu. Maksudnya bawaan memengaruhi hasil belajar, begitu kan? Ya, karena setiap orang berbeda-beda begitu. Sehingga yang lama, ada yang sebentar. Kalau mendengar kisah Prof itu kan, Prof luar biasa menurut saya. Mungkin berbeda dengan orang. Apakah itu saya paham. Pribadinya begitu. Orang yang secara bawaannya berbeda dari kita, dari umumnya orang atau pembelajar, kemungkinan hasil belajarnya juga berbeda. Katakan ada anak yang ber-IQ di bawah rata-rata. Tentu kita tidak bisa mengharapkan hasil yang sama bagusnya dengan mereka yang ber-IQ sangat cerdas, atau bahkan dengan yang cerdas saja. Itu alami sifatnya. Tetapi kita perlu mengatasi masalah di bawah rata-rata itu dengan cara yang efisien, agar potensi yang ada pada dirinya itu secara optimum diisi. Ada gelas 100 cc, ada gelas 150 cc, ada gelas 200 cc. Nah, otak manusia itu menurut saya seperti gelas itu. Ada yang 100 cc, ada yang 150, ada yang 150 cc. Kalau kita tes dan menghasilkan IQ sekian, untuk yang 100 cc, sekian, untuk 150, sekian yang 200. Nah, tidak ada jaminan yang 150 cc dan 200 cc itu dapat dipenuhi dengan air. Kalau tidak diisi kan kosong. Itu kan hanya potensi. Itu namanya potential ability. Sekarang yang potential ability itu kita ubah menjadi actual ability. Kemampuan aktual. Bukan potensial. Nah, yang 1 liter yang di bawah rata-rata itu kita didik sebaik-baiknya agar gelasnya penuh. Jangan ada sisa ruangan. Yang gelasnya 1,5 liter itu kalau malas belajar atau salah belajar atau tidak dididik, mungkin isinya hanya 0,5 liter. Kalah dia prestasinya. Jadi masalahnya ialah cara isi gelas itu. Cara mengubah potential ability menjadi actual ability. Kewajiban kita ialah
mengisi gelas kosong yang 100 cc, 150 cc, dan 200 cc supaya optimal. Jadi ada sejumlah mata pelajaran yang harus yang harus memberlakukan sistem pembelajaran mastery learning. Apa yang Anda maksud? Begitukah? Betul, Prof. Terkait dengan kasus yang tadi itu, perbedaan-perbedaan itu, sehingga pada akhirnya ya tentu ada dalam tidak bisa selesai gitu ya, kecuali belajar, termasuk belajar agama gitu. Iya, mastery learning juga ada batasnya. Untuk siapa, kapan, di mana? Saya ulangi, mastery learning itu tidak mutlak. Untuk siapa, di mana, materi apa, itu perlu dipertimbangkan. Sudah, cukup. Terima kasih.